Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frismanda Armanisya Nadhiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, yaitu PPT materi tentang Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memahami era keemasan Islam, menjelajahi peradaban yang membentuk pilar-pilar ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Apa itu Dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah, berpusat di Baghdad. Dinasti ini menandai periode perkembangan intelektual dan budaya yang luar biasa. Sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Periode ini menyaksikan kemajuan signifikan dalam sains, matematika, kedokteran, filsafat, dan seni yang dampaknya masih terasa hingga kini. Kebangkitan Dinasti Abbasiyah dari revolusi hingga kekuasaan. Yang pertama, kekecewaan terhadap Umayyah, ketidakpuasan yang meluas atau atas diskriminasi etnis dan kebijakan fiskal Dinasti Umayyah. Kedua, revolusi Abbasiyah 784 Masehi dipimpin oleh Abu Muslim, dukungan kuat dari kaum Mawali atau non-Arab Muslim dan Syiah. Ketiga, kemenangan Talas 751 Masehi mengalahkan dinasti Tang Cina, mengamankan jalur sutra dan mempelajari pembuatan kertas. Yang keempat, pendirian kekhalifahan. Abu al-Abbas as-Saffah mendeklarasikan diri sebagai khalifah pertama di Kufah. Dan selanjutnya Baghdad, pusat dunia dan intelektualitas. Kota melingkar dibangunkan oleh Khalifah Al-Mansur pada 762 Masehi. Desain arsitektur yang inovatif dan melingkar. Pusat perdagangan, lokasi strategis di persimpangan jalur perdagangan global menjadikannya kota terkaya di dunia. Pusat intelektual, menarik cendekiawan, seniman, dan pedagang dari seluruh dunia, mendorong pertukaran ide dan inovasi. Ilmu pengetahuan dan inovasi di era keemasan Islam. Pertama, Baitul Hikmah atau House of Wisdom, pusat penerjemahan dan penelitian terbesar di dunia, mengumpulkan teks-teks Yunani, Persia, dan India. Yang kedua, kedokteran. Ibnu Sina dengan The Canon of Medicine, rumah sakit pertama dan studi anatomi. Yang ketiga, matematika dan astronomi. Pengembangan aljabar oleh Al-Khwarizmi, penggunaan angka 0 dan kemajuan dalam navigasi. Yang keempat, kimia dan fisika. Eksperimen sistematis, penemuan alkohol dan asam, dasar-dasar optik. Selanjutnya, tokoh dan khalifah. Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, masa kejayaan politik dan budaya, mendorong ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan, dikenal dalam kisah 1001 malam. Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, putra Harun al-Rasyid yang sangat mendukung Baitul Hikmah, masa pencerahan intelektual dan filosofis. Selanjutnya, kontribusi dalam seni, arsitektur, dan sastra. Arsitektur megah, Masjid Samara dengan menara spiralnya, istana-istana mewah, dan penggunaan kubah. Seni kaligrafi, berkembang pesat sebagai bentuk seni Islam utama, digunakan dalam manuskrip dan dekorasi arsitektur. Yang ketiga, sastra dan puisi. Era keemasan puisi Arab dengan penyair seperti Abu Nuwas, perkembangan prosa dan historiografi.
Selanjutnya, struktur sosial dan ekonomi pada masa Abbasiyah. Struktur sosial, khalifah dan keluarga, kedua elit pemerintahan dan militer, ketiga ulama dan cendekiawan, keempat pedagang dan pengrajin, kelima petani dan budak. Ekonomi yang maju, ada perdagangan global yaitu jalur sutra dan rempah-rempah. Yang kedua pertanian yaitu inovasi irigasi memperkenalkan tanaman baru. Yang ketiga industri tekstil, kertas, keramik dan metalurgi. Yang keempat sistem keuangan yaitu mata uang dinar emas yang stabil, cek atau sak. Yang selanjutnya warisan dan dampak abadi dinasti Abbasiyah. Pertama, pondasi pengetahuan global. Kontribusi Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran menjadi dasar Renaissance Eropa. Konsep-konsep seperti aljabar dan sistem angka Hindu sampai Arab masih kita gunakan. Selanjutnya jembatan peradaban, melestarikan dan menerjemahkan karya-karya kuno menjadi jembatan antara peradaban klasik dan modern. Warisan budaya ini intelektualnya terus menginspirasi. Sekian presentasi saya mengenai PPT Dinasti Abbasiyah. Saya Frismanda Armenisya Nadira mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.